Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi statistika yang sebelumnya sudah saya berikan di madrasah, di mana materi statistika itu terdiri atas penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Nah, pada materi penyajian data, kita akan mempelajari tentang diagram, kemudian tabel distribusi frekuensi, dan histogram. Nah, diagram ini sudah saya jelaskan ya sebelumnya di madrasah. Nah, selanjutnya di video ini kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Sini ya. Nah, tabel distribusi frekuensi ini terbagi atas dua, yaitu untuk tabel distribusi data tunggal, kemudian juga ada tabel distribusi data berkelompok. Bedanya apa? Kita bisa lihat di contoh soal. Nah, materi ini juga bisa kamu lihat di LKS yang sudah diberikan ya, halaman 29. Nah, jadi ini ada data tunggal ya, data tunggal percobaan pelemparan dadu sebanyak 30 kali. Sebagaimana kita tahu, dadu itu kan angkanya 1 sampai 6. Nah, jadi kemudian dilempar dan inilah hasilnya gitu. Nah, kemudian kita akan coba membuat tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal ini ya. Di mana pada tabel akan kita tulis angka, kemudian turus, kemudian juga ada frekuensi. Nah, angkanya jelas ya bahwa dadu itu yang akan muncul pastilah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tidak ada dadu yang berangka 7 atau lebih dari 6. Nah, kemudian turus ini kita akan menghitung telinya. Angka 1 munculnya berapa kali? Kita hitung pada data ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Datanya 4 ya. Maka frekuensinya 4. Kemudian 2 muncul berapa kali? 1, kita tulis 1 di sini. 2, 3, kemudian ada lagi 4, dan ini 5. Oke. Maka frekuensinya 5. Bagaimana dengan 3? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita bisa buat turusnya 8. Kemudian angka 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka frekuensinya 6. Untuk dadu bernomor 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tulis di sini 4. Dadu bernomor 6, 1, 2, 3. Ada 3. Kita tulis 3 di sini. Nah, frekuensi ini harus sama dengan 30. Jika tidak sama dengan 30, karena 30 kali pelemparan dadu ya, maka kita masih salah dalam menghitung turusnya. Coba dihitung, 4 tambah 5, 9, tambah 8, berapa? 17, tambah 6, 23, tambah 4, 27, ditambah 3, 30. Pas ya? Nah, inilah dia tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Nah, bagaimana dengan data berkelompok? Kamu bisa lihat di sini contohnya. Nah, contohnya juga ada di LKS kamu halaman 30 ya. Nah, ini merupakan data tabel distribusi frekuensi pengukuran tinggi badan 40 orang siswa gitu. Nah, kemudian pada tabel sudah diberikan ya, ada tabel seperti ini, ada nilai, titik tengah, teli, frekuensi. Lihat di tabel nilai. Nah, di sini kelihatan bedanya, nilainya berupa interval. Ya, itu merupakan salah satu istilah-istilah pada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, jadi ini dinamakan nilai interval ya, nilai interval, Kemudian titik tengahnya adalah 143. Apa rumus titik tengah? Bisa kamu lihat di LKS, rumus titik tengah itu adalah batas bawah
ditambah batas atas dibagi 2. Nah, sebelum kamu mencari titik tengah, tentu kamu harus tahu dulu batas bawah itu apa, batas atas itu apa. Nah, batas kelas itu terdiri dari 2, ada batas atas, ada batas bawah. Bisa kamu lihat di interval. 141 merupakan batas bawah kelas, 145 merupakan batas atas kelas pada interval ini. Begitu juga dengan interval yang lain. Batas bawah kelas adalah 166, yang ini batas kelasnya 170, ya. Kemudian setelah itu baru ada titik tengahnya, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kita contohkan yang pertama ya. Batas atasnya adalah 145 ditambah batas bawahnya adalah 141 ditambah batas atasnya adalah 145, kemudian dibagi 2. Ini berapa hasilnya? 286 dibagi 2 sama dengan 143. Nah, itulah mengapa di sini titik tengahnya adalah 143. Untuk selanjutnya bisa kamu cek di LKS. Nah, materi selanjutnya yaitu bagaimana kita membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat tabel distribusi berkelompok. Langkahnya itu ada 5 ya. Yang pertama kamu harus mencari jangkauan terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan jangkauan itu bisa menggunakan rumus data paling besar dikurang data yang paling minimum. Nah, itu dia rumusnya. Kemudian untuk banyak kelas kita menggunakan aturan Stargess namanya. Aturan Stargess ini yaitu banyak kelas atau K disimbolkan dengan K ya, itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyak data. Nah, sedangkan untuk panjang kelas itu bisa dicari dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas atau J dibagi dengan K. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya ini juga ada di LKS kamu halaman 32. Nah, ini diberikan data yang banyak ya, lebih dari 30 ini datanya. Kemudian kita akan membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok untuk data ini. Nah, yang pertama kita cari dulu jangkauannya ya. Jangkauan yang kita simbolkan dengan J yaitu data maksimum dikurang data minimum. Data maksimumnya berapa? Lihat di sini data maksimumnya yaitu 95 sepertinya yang paling besar. Kemudian yang paling kecil adalah 20 ya, 20 ya. Jadi kalau kita kurangkan itu sama dengan 75. Nah, kemudian kita cari banyak kelasnya. Banyak kelas atau kita simbolkan dengan K menggunakan aturan Stargess 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya kita hitung ya. N ini kan banyak data, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ke samping, ke bawah ada 1, 2, 3, 4. Kita kalikan 11 kali 4, berarti ada 44 data ya. Berarti N-nya sama dengan 44. Nah, dengan menggunakan kalkulator bisa kita cari bahwa log 44 itu adalah 1,6435. Jadi dengan perhitungan manual kita coba cari 3,3 dikali 1,6435, hasilnya sekitar 5,42.
Kalau dijumlahin jadinya 6,42. Nah, banyak kelas harus kita bulatkan. Kalau 6,42 itu kita bulatkannya ke bawah ya. Bulat ke bawah berarti 6. Banyak kelasnya 6. Kemudian apalagi yang kita cari? Yang kita cari yaitu yang C ya. Kita cari lagi ini, panjang kelas. Panjang kelas. Rumusnya adalah J per K atau jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya 75, banyak kelasnya 6. Jadi kalau kita bagi 75 bagi 6 yaitu 12,5 dan akan kita bulatkan dia menjadi 13. Oke. Setelah itu baru kita buat tabel seperti ini ya. Kita buat tabel yang isinya adalah ada 3 kolomnya. Yang pertama kita buat nilai, kemudian ada turus, dan ada frekuensi. Nah, pada kolom nilai kita akan membuat interval dari nilai ya. Sebagaimana kita tahu, nilai terendah adalah 20. Kita akan mulai dari angka 20 di sini. Nah, kemudian tanda sampai atau tanda strip. Nah, artinya 20 sampai berapa interval nilai ini itu tergantung dari panjang kelas. Nah, panjang kelasnya ada 13, artinya interval ini panjangnya adalah 13. Kamu bisa hitung secara manual, misalnya 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, jadi ada 20 sampai 32. Begitu juga seterusnya, kamu lanjutkan 33 dengan panjang kelas 13, maka sampai 45. 46 sampai 58. 59 sampai 71. 72 sampai 84. Kemudian 85 sampai 97. Nah, memang data terbesar kita adalah 95, tapi di sini 97 tidak masalah. Yang penting 95 masih di dalam interval ini. Oke, kemudian kita tutup tabelnya. Nah, kemudian setelah itu kita hitung turusnya. Ya, kita hitung turusnya berdasarkan data yang banyak ini. Kamu hitung nilai yang berada di interval 20 sampai 32 ada berapa? Ada 2 cara. Bisa dengan kamu turus satu-satu, misalkan 20. Kamu baca data sebelah sini misalnya 20, kamu tulis di sini 1. 58 berarti letaknya di sini, kamu tulis turusnya 1. Kamu coret di sini. 72 ada di mana? Ada di sini. Ya. 87 ada di sini. Nah, begitu seterusnya. Atau kamu bisa menghitung 20 sampai 32 di sini. Langsung kamu hitung. 20 sampai 32 ada di pikiran kamu ya. Ada 1. Kemudian kita cari 2. 20 sampai 32 ya. 2. Nah, ternyata hanya ada 2 ya. Nah, langsung kamu buat. Misalnya interval 33 sampai 45, kamu cari di sepanjang ini, kemudian kamu tandai, kamu buat turusnya di samping. Nah, ini kalau dilihat dari LKS kamu ada 5, ya. Interval 46 sampai 58 itu ada 8 ya. Nah, tidak perlu saya jelaskan semuanya untuk menghemat waktu ya. Nah, kalau interval 59 sampai 71 itu ada 12. Ada 12 seperti ini ya. Interval 72 sampai 84 ada 9. 9. Kemudian interval 85 sampai 97 itu ada 8. Nah, ada 8. Ada 8. Nah,
Semuanya ini kalau kamu jumlahkan sudah pasti itu 44 kalau kamu benar. Nah, jadi ini ya cara langkah-langkah membuat tabel distribusi berkelompok. Mulai dari mencari jangkauan, kita review dulu ya. Mulai dari mencari jangkauan ya. Kemudian kamu mencari banyak kelas, kemudian cari juga panjang kelasnya. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan berikan komentar kamu melalui chat pribadi ataupun di komen video ini. Nah, untuk tugas, silakan kamu mengerjakan aktivitas 1 pada LKS halaman 33. Oke, kan saya tandai di sini tugas aktivitas 1 LKS halaman 33. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu video penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu semua. Sampai jumpa kembali di video berikutnya atau di madrasah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.